Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa akhwati fillah, barangkali ada sebagian ikhwah teman-teman kita yang ingin tahu bagaimana proses belajar mengajar di ma'had kita, di pesantren kita Lentera Sunnah Yogyakarta ini. Nah, ini secara garis besar ya seperti ini ya. Kita menggunakan rumah yang kami kontrak untuk belajar, dan saat ini baru ada 6 santri yang belajar di tempat ini. Setelah sebelum COVID ada sekitar 80 orang ya, yang ikut bersama di ma'had kita, dan sistemnya sama ya. Kita mengawali dengan rumah kontrakan yang kita jadikan asrama dan tempat belajar. Kemudian secara sistematika pembelajaran di ma'had kita ini dua ilmu mendasar yang harus dipelajari di saat awal, yaitu perbaikan bacaan Al-Quran, yang itu akan selalu kita ulang-ulang di setiap pelajaran sampai nanti akhir masa belajar. Dan yang kedua adalah pondasi dasar bahasa Arab, pondasi dasar bahasa Arab, yang intinya ketika para santri telah mengambil materi bahasa Arab, atau yang kita pelajari di sini adalah Durusul Lughah Al-Arabiyyah karya Profesor Dr. Abdul Rahim ya, yang baru saja meninggal rahimahullah taala. Setelah santri selesai mempelajari Durusul Lughah, maka semua materi itu kita rangkum dalam satu ringkasan atau dalam satu rangkuman yang itu akan kita aplikasikan ketika kita membaca kitab. Yaitu apa? Bahwasanya dalam mempelajari bahasa Arab itu yang terpenting adalah memahami macam-macam kata, mengetahui macam-macam frase, dan mengetahui macam-macam kalimat. Kata dalam bahasa Arab disebut kalimat, frase adalah syibhul jumlah, dan kalimat adalah al-jumlah. Sehingga apa? Ketika kita praktek atau setelah kita selesai belajar Durusul Lughah, kita praktek membaca kitab, praktek menulis, praktek membaca, praktek berbicara. Itu satu hal yang wajib, karena kemampuan bahasa terdiri dari kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, kemampuan menulis. Ada kemampuan menerjemahkan, itu pun kita latih. Kita latih di ma'had kita. Karena kemampuan menerjemahkan adalah kemampuan yang paling tinggi dari kemampuan-kemampuan yang lain, karena membutuhkan kemahiran dan kesesuaian di antara dua bahasa. Kalau dalam hal ini bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, yang jelas ketika kita membaca kitab, kita akan praktekkan macam-macam kata, apakah dia isim atau kata benda, atau huruf, atau kata hubung, atau kata sambung, atau fi'il, kata kerja. Apakah dia syibhul jumlah? Kalau syibhul jumlah apa macamnya? Apakah dia jar majrur, mudhaf mudhaf ilaih, dhorof, atau isim isyarah dan musyar ilaih, atau ismul mausul dan jumlatus silah. Atau kalau kita di sini kita masukkan ini kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ketika kita baca kitab juga kita preteli, kita urai. Apakah ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah adalah komponen utamanya mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah komponen utamanya fi'il dan fa'il, serta maf'ulun bihi pada beberapa fi'il atau kata kerja. Kemudian juga kita rangkum kaitannya dengan al-marfu'at, al-asma al-marfu'at, al-asma al-mansubat, al-asma al-majrurah, kemudian tawabi. Karena i'rab atau posisi